Puji nama Tuhan. Saya coba ulang kembali ini biar kita ngerti, saudara, dari hari kebangkitan, hari kematian, hari kebangkitan. Ya. Kalau nanti kita pelajari Alkitab, saudara, dari kebangkitan itu 40 hari lagi Yesus ada dan dia akan naik ke surga, tapi dia berpesan, ya, yang disebut hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari kepenuhan Roh Kudus, ya. Nah, saya kasih coba judul renungan buat kesempatan yang luar biasa ini, pentingnya penuh Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus, saudara, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah, ya. Sebabnya ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Sama, ya. Jadi Roh Kudus, dan ini zamannya Roh Kudus, zamannya Bapa, zamannya Anak, zaman Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Jadi kalau nanti kita pelajari peta zaman, ada 3 fase di sana, saudara. Fase yang pertama disebut zaman Bapa, fase yang kedua zaman Anak, di mana Yesus dinyatakan, ya. Fase yang ketiga ini yang disebut zaman Roh Kudus. Tetap pribadi yang sama, ya. Nah, ini cukup. Nanti saya coba. Tadi kita pentingnya penuh Roh Kudus. Pengertian penuh Roh Kudus, saudara. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu artinya orang yang satu dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Coba Yohanes 16, saudara. Ya. Ayatnya yang ke-13, Yohanes 16 ayat 13. Apa dikatakan di sana, saudara? 2, 3, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi pengertian penuh Roh Kudus artinya, saudara, disebut itu dipimpin. Haleluya. Dipimpin kemana? Dia katakan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran itu, pimpinan Roh Kudus itu selalu kebenaran. Manusia ini terdiri dari 3 pribadi, saudara. Yang pertama disebut manusia roh. Yang kedua disebut manusia jiwa. Yang ketiga disebut apa, saudara? Manusia tubuh. Jadi ini terdiri dari 3 pribadi, saudara. Dan semua itu butuh, itu butuh dikasih makanan, saudara. Roh itu dikasih makanan. Itu yang disebut apa makanan roh? Itu kebenaran. Karena di samping benar ada yang tidak benar. Jadi roh makanan itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Haleluya. Saya percaya kita hadir hari ini karena itu memberikan asupan kepada roh kita. Halo, betul atau betul ini, saudara? Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, karena ini hanya seminggu sekali kita ketemu seperti begini. Itu pun masih ada protokolnya begini, saudara, ya kan? Itu sebab itu memberikan makan rohnya. Biar kenapa? Biar kita kuat di luar sana, ya kan? Kalau di luar sana ada ledekan, ada cemuan, ada, wah, rohnya bisa kuat.
Jadi kita ini lagi memberikan gizi sama roh kita. Nah, tubuh juga dikasih makan. Kenapa? Kasih yang makanan yang sehat. Jadi manusia kita ini terdiri dari 3 pribadi. Semua harus dikasih yang benar, harus dijalani dengan benar. Jiwa juga harus dijaga. Kalau enggak penyakit jiwa, saudara, ya kan? Jadi cuman memang semua ini kita ini rentan penyakit jiwa, kita semua ini semua rentan, saudara. Cuman klasifikasinya agak berbeda-beda. Saudara lebih banyak, saya lebih dikit begitu. Tapi semuanya ini kalau dicek sama dokter pasti ada kurang-kurang jiwanya ini, ya kan? Tapi jiwa juga harus ditata, dididik, diarahkan, ya kan? Tubuh juga harus dijaga. Jadi apa cirinya? Orang yang penuh dengan roh, artinya orang yang dipimpin oleh roh itu. Jadi biar roh kita benar, jiwa kita benar, tubuh kita harus dipimpin dengan segala kebenaran itu. Benar. Tubuh juga harus benar. Dijaga, tubuhnya harus dijaga, saudara. Ya kan? Ya kan? Jadi, dipimpin. Yang pertama dikatakan, coba Roma yang ke-8, saudara. Roma yang ke-8. Kitab Roma yang ke-8 ayat yang ke-14, apa itu bunyinya? Semua orang yang dipimpin roh Allah, terus adalah anak-anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin roh. Jadi apa artinya dipimpin? Jadi kalau dipimpin beranak Allah, kalau nggak dipimpin anak siapa? Hah? Halo? Berarti anak yang lain. Saudara dipimpin yang, jadi ada roh yang benar, berarti ada roh yang tidak benar. Mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau baca nanti Yohanes yang ke-10, saudara, ya kan? Apa itu Yohanes 10 ayat 10, saudara? Pencuri datang, mencuri, membunuh, dan tapi aku datang, apa saudara? Memberikan hidup berkelimpahan. Jadi selalu begitu cara Allah. Jadi artinya dipimpin roh. Haleluya. Saya percaya saudara pasti Tuhan yang pimpin ke sini. Amin. Kalau enggak, saudara udah nyasar kemana-mana. Nyasarnya kemana? Nyasar tempat tidur, begitu. Sambil katanya, gue juga lagi ibadah nih online ini ya, sambil tidur-tiduran, begitu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, yang berikutnya dikatakan di sana, saudara. Yang pertama dipimpin, yang kedua dikuasai. Apa artinya penuh Roh Kudus dipimpin? Yang kedua dikuasai. Jadi kita ini harus dikuasai Roh Kudus. Amin atau amin, saudara? Amin. Oh, Tuhan. Jangan dikuasai yang lain. Coba itu Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi dikuasai. Jadi apa artinya penuh? Dikuasai. Jadi kita ini dikuasai Roh Kudus. Halo? Dikuasai Roh Kudus atau dikuasai yang lain ini? Dikuasai hawa nafsu, ya kan? Dikuasai apa lagi? Hah? Dikuasai emosi. Apa lagi? Dikuasai kedagingan. Kan banyak orang begitu, saudara. Jadi kalau ciri-cirinya yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, ya hawa nafsu. Nah, perhatikan nanti, saudara. Jadi orang yang dipimpin, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dipimpin dan orang yang dikuasai. Kita dikuasai. Kira-kira gimana? Kira-kira susah-susah gampang nggak dikuasai Roh Kudus ini, saudara? Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ada 4 daerah yang disebut di sana. Yang pertama Yerusalem, seluruh Judea, apalagi Samaria dan ujung bumi. Dan bagaimana kita menjadi saksi? Harus dikuasai Roh Kudus. Ya. Nah,
Yang ketiga disebut saudara, diperlengkapi Roh Kudus. Lukas 24, coba kita perhatikan Lukas 24 ini harus kita renungkan nih baik-baik, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi diperlengkapi, saudara. Aduh, kita ini harus diperlengkapi, saudara. Apa arti penuh diperlengkapi? Kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara, di kitab Efesus, saudara, coba kitab Efesus yang ke-6, saudara, Efesus yang ke-6, saudara, coba ayat yang ke-10, saudara lihat, kalau seorang polisi berjalan di jalan raya, saudara, tahu kan ciri-cirinya, saudara? Ya, paling tidak dari pakaiannya. Coba kalau pakaiannya ditutup, dia pakai jaket, nggak kelihatan, ya kan? Nggak tahu kita polisi. Terus dari pakaiannya, dari perlengkapan lah, ada senjatanya. Coba kira-kira boleh nggak macam-macam sama polisi? Hah? Ketika ada di lampu merah, kita jadi alim ulama semua, ya kan? Berhenti pas di garis, pas lihat lampu trafiknya itu jangan sampai kecepatan. Coba kalau nggak ada polisi. Jadi diperlengkapi. Kita harus diperlengkapi. Kita diperlengkapi, saudara. Haleluya. Saya percaya kita diperlengkapi oleh Allah. Kenapa? Karena hidup ini adalah peperangan. Ini perjalanan, ini peperangan, saudara. Halo? Alkitab catat, kita ini bagaikan orang berperang. Tapi ingat, peperangan pasti kita menangkan. Karena Allah sudah memperlengkapi kita. Catat itu baik-baik. Itu sebabnya bagi kita orang percaya nggak ada istilah kalah sebenarnya. Nah, kalau saudara kalah berarti saudara salah mendengar informasi. Padahal Tuhan persiapkan kita menjadi pemenang. Itu kan lagu-lagu kita. Lebih dari pemenang dalam segala. Terus iblis telah dikalahkan. Nah, kita yang selalu keiblisan. Iblis sudah dikalahkan, kita yang selalu teman sama iblis. Haleluya. Makanya izinkan Roh Kudus. Sebenarnya kadang-kadang begini, saudara. Tak kala kita menghadapi sebuah masalah, sebenarnya Roh Kudus sudah bicara. Cuman kadang-kadang kita ini yang sering suka lawan Roh Kudus. Halo? Coba yang suami istri begitu. Emosionalnya yang kedepankan. Saya percaya kita sama-sama, kita belajar, amin saudara, karena kita sudah diperlengkapi. Haleluya. Jadi kenapa dikatakan di kitab Lukas tadi, saudara, Lukas yang ke-24 tadi, itu janji Yesus kepada murid-muridnya. Tak kala muridnya, katakanlah Yesus mau naik ke sorga, dia janji jangan tinggalkan kota Yerusalem. Nanti kita baca lagi itu kitab Kisah Rasul 1 itu tadi, hari Pentakosta di kitab Kisah Rasul 2. 120 orang. Mereka penuh Alkitab mereka. Nah, setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang militan. Petrus jadi orang yang gagah berani memberitakan Injil. Maka saya bilang kalau kita masih ketakutan. Padahal ada Roh Kudus yang sudah memperlengkapi kita. Nah, coba kita lanjut lagi, saudara. Ini Roh Kudusnya, ini pentingnya penuh Roh Kudus. Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Pertama dikatakan karena itu perintah Tuhan. Halo? Itu perintah, saudara. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Tadi kita apa artinya penuh Roh Kudus? Pertama dikatakan apa, saudara tadi? Dipimpin, dikuasai, dan diperlengkapi. Karena hidup ini itu sebabnya kenapa sering kalah, karena kita gak nyadar, saudara. Itu sebabnya kita butuh pimpinan Roh Kudus, kita butuh kuasa, kita butuh perlengkapan itu. Karena manusia ini rentan, saudara. Manusia ini rentan. Roh itu penuh tapi daging lemah. Itu sebabnya penuh. Itu sebabnya Bapak tadi Lukas 24 ayat 49,
Kita harus jangan tinggalkan kota sebelum engkau diperlengkapi. Gereja Tuhan sudah diperlengkapi. Dikatakan yang kedua, supaya kita mampu menjalankan kekristenan. Halo? Apa kekristenan yang dengan baik itu? Apa artinya kekristenan yang baik itu? Ya, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, apalagi menjadi berkat. Halo? Di jalan jadi berkat, senyumnya jadi berkat, sapaannya jadi berkat. Itu harus dipraktekkan, saudara. Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus yang penakut dan tidak, yang akhirnya apa, saudara? Menyangkal. Jangan membunuh. Itu yang sering membunuh, saudara. Nah, kalau belajar Alkitab, saudara, membunuh, membenci itu membunuh, saudara. Benci sama dengan membunuh. Nah, udah berapa banyak kita bunuh orang? Karena kita simpan rasa benci sama orang. Jadi kita nggak boleh benci. Amin atau amin, saudara? Terhadap siapapun. Karena Alkitab catat kita harus mendoakan musuh pun harus didoain. Bayangin. Walaupun memang kadang-kadang diuji terus, harus konsisten, saudara. Bagaimana kekristenan kita betul-betul menjadi berkat. Kita lihat contoh si Petrus di sana, penakut dan tidak konsisten, akhirnya menyangkal Yesus. Tapi setelah dipenuhkan Roh Kudus, Alkitab, kalau kita pelajari sejarah gereja, saudara, ketika Petrus mau dibunuh, dia disalibkan. Tapi ketika dia disalibkan, dia bilang begini, Yesusku disalib kepala di atas, aku disalib kepala di bawah. Saking berani, karena Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kita juga. Haleluya, haleluya. Jangan sedikit-sedikit. Karena situasi kondisi kita harus hadapi segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu penuh Roh Kudus. Amin. Ini pelajaran besar, ya, saudara. Ini sesuatu yang serius ini, masalah penuh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan gagal kekristenan kita, nggak jadi berkat kita. Jadi itu sebabnya kita pernah, nah terus kita pelajari, saudara. Yang ketiga dikatakan supaya kekristenan kita apa, saudara? Efektif, terus dan penuh, ada powerful, saudara. Halo, doanya powerful. Jadi doa nggak doa minta-minta lagi, doa memerintahkan. Tuhan, berkatilah ekonomiku, berkatilah rumah tanggaku, berkatilah pekerjaan. Nggak minta-minta begitu lagi. Kita sudah powerful. Segala bentuk penghalang berkat aku tolak, aku ikat dalam nama Yesus. Jadi doanya udah begitu. Halo, bisa-bisanya, saudara, ya kan? Saudara lihat pemimpin, komandan-komandan, baik di tentara, baik di kepolisian. Apa ciri seorang komandan, saudara? Hah? Iya, apa powerfulnya apa? Ada tongkat, dia pegang tongkat, itu bicara kuasa loh. Apa semua megang tongkat, saudara? Hah? Jadi itu ada sandi-sandinya, saudara. Kalau seorang komandan, seorang pemimpin megang tongkat komando itu, saudara, dia harus ngerti itu maksud, itu tujuan, artinya apa, saudara. Karena itu punya kuasa. Jadi kalau dia tunjuk begini, kalau seorang komandan tunjuk begini anak buah, itu hati-hati. Itu masih copot itu. Ada power, ada kuasa di sana, saudara. Roh, kita berhadapan dengan roh. Ini yang saya katakan tadi, roh. Ketakutan itu roh, saudara. Kebimbangan itu roh. Sifat mencuri itu roh. Itu merasuki, itu harus ditolak. Segala bentuk hal yang negatif, tolak. Ada power. Di sana dikatakan supaya kekristenan kita efektif dan penuh kuasa. Tentunya kita harus hidup takut dengan Tuhan.
Harus kita orang yang konsisten, saudara. Supaya kekristenan kita efektif dan penuh kuasa. Terus Petrus setelah penuh Roh Kudus apa saudara? Hidupnya apa saudara? Berubah. Hidup berubah. Apa? Menjadi produktif. Saudara tahu untuk produktif apa itu produktif? Ada hal yang positif, ada hal yang baik. Jangan kita udah jadi Kristen hal yang baiknya nggak ada gitu. Jadi omongan mah iya, celaan sama orang mah iya. Karena selalu hidupnya nggak pernah benar, ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Ini pelajaran Roh Kudus biar kita ngerti, saudara. Ya, terus penuh kuasa tadi yang sudah kita pelajari tadi itu kan. Terus penuh keberanian. Halo, berani terobos. Saya lihat begini, saudara. Saudara, ada satu ikan di perairan Niagara. Ada satu ikan, ada beberapa jenis ikan di sana. Ada ikan yang suka makan apa itu, bang, daging itu apa itu namanya? Piranha. Dan kedua, saudara, ada ikan itu yang suka dijual yang dia punya proteinnya tinggi sekali. Salmon. Ternyata salmon, saudara, itu kalau mau bertelur atau dia harus melawan arus. Dan arus itu sungai Niagara, saudara, itu arusnya kesana, tapi itu bisa menerobos, saudara. Berani. Saya pikir begini, ikan aja berani nerobos. Kita yang kadang-kadang ikut arus. Kalau orang ikut arus itu nggak ada pendirian. Saya pernah lihat orang yang ikut arus. Kita harus berani, saudara. Amin atau amin ya, saudara? Menerobos. Makanya waktu ditanya si Ahok, kenapa orang suka? Banyak orang nggak suka sama kamu. Dikasih ilustrasi itu, men. Bagus juga ilustrasi. Karena banyak orang yang nerobos. Banyak orang yang melanggar. Tiba-tiba saya akan halangi. Ya, saya ketabrak arus terus. Jadi kekristenan kita, dunia ini penuh pelanggaran, sudah. Tapi kita orang percaya harus berani bayar harga. Ya kan, dikatakan di sana penuh keberanian. Poin yang keempat, mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Poinnya, supaya pelayanan kita apa, saudara? Maksimal, produktif tadi itu. Penuh kuasa juga, penuh keberanian juga. Pelayanan maksimal. Haleluya. Di mana-mana, bukan sekedar karena kita ada di gereja, bukan. Karena semua kita adalah hamba Allah. Tuhan percayakan di setiap marketplace kita masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita biar maksimal di sana? Harus penuh Roh Kudus. Amin, amin ya, saudara. Amin. Sebagai kepala rumah tangga yang maksimal. Haleluya. Ya, sebagai pemimpin di sebuah usaha atau apa, menjadi pemimpin yang maksimal, tapi penuh Roh Kudus. Haleluya. Ini harus kita sadari, saudara. Itu sebabnya setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita harus doa sama Tuhan, penuhkan aku, Tuhan pimpin aku, Tuhan kuasai, Tuhan perlengkapi aku. Itu doa kita sama Tuhan. Jangan kalau hal-hal yang kurang-kurang kita suka, tapi hal-hal yang lebih kita tidak. Kita harus belajar terobos ini, ya. Yang kelima dikatakan untuk dapat apa, saudara? Disingkirkan pada masa tribulasi. Pengangkatan hanya orang yang benar. Ingat baik-baik. Ini klimaksnya, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang nanti, ingat. Bukan sekedar karena kita gereja ini baru kita klaim begitu. Belum tentu, saudara. Tapi lihat ciri-ciri yang tadi. Itu yang dikatakan ketika Yesus datang. Karena roh sama roh ketemu.
Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu yang ke-20, 12 sampai 14. Amin. Haleluya. Ciri orang yang penuh Roh Kudus. Ada ciri umum di sana, ada dua, ada ciri umum dan ciri khusus, saudara, ya kan? Ciri umum dikatakan menghasilkan apa, saudara? Buah roh. Coba Galatia 5 itu, saudara. Galatia 5. Apa itu bunyinya? Buah roh di sana. Saudara sudah hafal mungkin ini kali ya. Apa itu ayat 19, saudara? 22 dikatakan di sana apa? Tetapi buah roh ialah apa, saudara? Kasih, terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh. Kira-kira di mana kita ini, saudara? Halo? Ada kasih juga berbagai macam, ya kan? Tapi yang paling tinggi dari kasih yang coba kita pelajari adalah kasih agape. Kasih tanpa pamrih, tanpa imbalan. Itu harus kita miliki. Halo? Ya kan? Kasih, apalagi, saudara? Sukacita, damai sejahtera. Terus sabar. Kira-kira udah sabar belum ini? Masih banyak ini, saudara, kita dalam hidup ini, saudara. Saya masih banyak ini, saudara. Masih banyak. Tapi kita akan berubah. Itu sepanjang penuh kita Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus perlengkapi. Tuhan harus betul hidup connect, terikat, terhubung terus dengan Dia. Baru kita alami ini, ya kan? Nah, apa disebut ciri umum menghasilkan buah-buah roh? Halo? Dari mana kamu tahu sebuah pohon? Dari buahnya. Betul atau betul? Kalau dia pohon mangga, kalau dia buah mangga, berarti pohonnya apa, saudara? Ketimun. Hanya orang pohon yang ngomong begitu. Dari mana kita tahu dia pohon? Dari buahnya. Tapi sekarang kan banyak yang palsu-palsu, ya kan, saudara? Ya kan? Pisang dari pohon, pisang gitu. Nggak mungkin buah pisang kita ambil dari pohon jagung, nggak mungkin, ya kan? Jadi Kristen itu, Kristen harus kita lihat dari mana nih? Dilihat bukan karena gede-gede salibnya di sini. Oh, dia orang Kristen, tapi mabuk-mabuk, main judi, apalagi mencuri, membunuh. Kiranya Tuhan tolong kita, ya. Nah, dapat memanifestasikan karunia Roh Kudus, termasuk berbahasa. Jadi berbahasa roh itu karunia. Ada ciri khusus, ya kan? Hidupnya apa, saudara? Mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Karena di kitab Petrus, saudara, coba baca kitab Petrus, saudara. 1 Petrus, saudara. 1 Petrus yang keempat ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 11 kita baca 2-3 ya. Jika ada orang berbicara, baiklah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau mau omonglah seperti orang menyampaikan firman. Jadi tekun beribadah, bangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab. Amin atau amin, saudara? Renungkan firman Allah. Lah ini mah enggak. Ambil HP, update status. Langsung itu bangun tidur update status. Lagi galau. Ya Allah. Nggak zamannya ngomong begitu kalian. Nggak apa-apa. Ganti status. Hidupku karena Tuhan, aku diberkati. Begitu kan? Ada kata-kata firman Tuhan. Ini mah enggak. Maksud saya di sono banyak yang di Grogol sono. Rumah sakit jiwa banyak di sono, ya kan? Tekun bersekutu. Nah, ada kisah rasul itu, saudara. Jadi bersekutu mereka coba memecah-mecahkan roti. Kalau nanti pelajari
Kisah Rasul 2:42 ayat sampai 46 itu. Apa itu? Coba baca saudara. Kisah Rasul 2. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Apa saudara dikatakan di sana? Mereka bertekun dalam dan mereka selalu berkumpul, apa saudara? Mengucapkan doa. Berikutnya dikatakan suka berdoa. Nih ciri-ciri orang suka. Nah kalau saudara dari sekian banyak ciri-ciri nggak ada, nah ini saya ragukan saudara di Kristen saudara ini. Kristen atau apa ini? Ini ciri-cirinya penuh Roh Kudus. Makanya apa artinya dipenuhkan Roh Kudus? Tadi kita sudah pelajari saudara. Apa saudara? Dipimpin, dikuasai, apa saudara? Diperlengkapi. Nah ciri-cirinya ini tadi saudara. Ada secara umum, ada secara khusus. Khusus. Saudara mau kan khusus ya kan saudara? Terus hidup dalam kesatuan. Terus apa saudara? Senang memberi. Memberi segala-galanya lah. Memberi tumpangan, memberi berkat, memberi senyum, memberikan maaf, ya, mengampuni. Senang memberi, itu cirinya. Hidupnya apa saudara? Menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat. Haleluya. Saudara mau jadi berkat saudara? Saudara mau jadi berkat saudara? Sadari kita dipenuhkan Roh Kudus. Terus mulai berfungsi dalam gereja. Terus apa saudara? Senang. Halo? Jadi berfungsi dalam gereja. Biar kita ini mengalami, itu artinya ciri orang yang penuh Roh Kudus. Nah kalau saudara mengaku diri penuh Roh Kudus, gerejanya gereja yang penuh Roh Kudus, tapi orangnya nggak ada ciri-cirinya, wah saya takutnya saudara nanti ada istilah tribulasi yang disebut ketika Yesus datang kita nggak terangkat. Itu yang saya takutkan nanti. Karena Alkitab bilang tidak semua orang seru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mulai berfungsi dalam gereja, senang melayani dan produktif. Saya lagi melatih diri saya, lagi melatih hidup saya. Harus kreatif. Hari-hari ini butuh kreativitas, saudara. Lihat sistem, kalau kita tidak mengikuti sistem kreativitas ekonomi kita, jangan salahkan tetangga. Tetangga udah di mana-mana, kita masih di tempat. Jadi mulai berfungsi. Nah kalau saudara mulai diberkati, mari berfungsi dalam pelayanan. Amin atau amin ya saudara, ya kan? Saya selalu katakan begitu. Masa saya udah khotbah main gitar lagi. Saudara masih banyak bisa main gitar tapi nggak mau. Kenapa? Karena itu cirinya. Mudah-mudahan kita ditegur dan diingatkan Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan kita agar kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati, ya. Apalagi ini, ya. Kunci untuk penuh Roh Kudus memiliki kehausan dan kerinduan yang mendalam untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada ayat-ayatnya sudah. Berdoa dan meminta sama Tuhan, doa. Haleluya. Saudara ada kerinduan nggak untuk hal ini saudara? Ya, mau atau bersedia hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terus pastikan hidup kita, hati kita penuh dari kecemaran dosa. Roh Kudus sifatnya kudus, untuk itu dia senang ada di tempat yang kudus. Taat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.